rakyat meminta kejujuran komisioner KPU RI ini untuk menyelenggarakan pemilu ini benar-benar sesuai konstitusi, benar-benar luber dan jurdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini. Mengawali pertemuan kita, saya tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada lagi terobosan baru dari KPU RI. Melakukan seleksi tim sel untuk KPUD provinsi dan kabupaten kota secara tertutup, yang selama ini telah dilakukan secara terbuka. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul KPU berencana bentuk tim sel calon anggota KPUD secara tertutup. Berita ini tertanggal 18 Januari 2023. Jakarta, Kompas.com. Komisi Pemilihan Umum KPU RI berencana menetapkan tim seleksi tim sel calon anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kota secara tertutup, tak lagi lewat pendaftaran terbuka seperti sebelumnya. Rencana itu tertuang dalam Nota Dinas nomor 122-TU.1.1/SJ/2023 yang diteken Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Darmawan Sutrisno pada 13 Januari 2022 perihal permohonan pembahasan dalam rapat pleno terkait pembentukan tim seleksi calon anggota KPU daerah gelombang 1 dan 2. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan perubahan ini diambil berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Hasyim mengklaim anggota tim seleksi yang direkrut secara tertutup tidak akan mengurangi kompetensi. Yang kita harapkan tentu ada penambahan perbaikan. Bukan tetap saja begitu. Ini alasan Ketua KPU hanya tidak akan mengurangi kompetensi. Tapi apakah akan menambah kompetensi dengan cara tertutup ini dibandingkan dengan sistem terbuka sebelumnya? Kalau hanya alasannya tidak akan mengurangi kompetensi, tetapi tidak menambah kompetensi, berarti tentu lebih baik terbuka saja. Ada harapan kalau terbuka akan menambah kompetensi. Kenapa? Karena dengan sistem informasi yang terbuka saat ini, publik atau rakyat akan lebih leluasa memantau, melihat kerja KPU RI di dalam melakukan rekrutmen terhadap tim sel ini. Jadi kalau hanya alasannya tidak mengurangi kompetensi, tetapi tidak disebutkan menambah kompetensi, berarti lebih baik terbuka. Tidak saatnya lagi di era sekarang ini dalih-dalih cara-cara yang dibuat untuk hal-hal yang membuat rakyat ragu, yang membuat rakyat khawatir, yang membuat rakyat curiga. Jadi kalau tidak akan menambah kompetensi,
Untuk apa diganti rekrutmen terbuka selama ini dengan tertutup? Jadinya rakyat akan bertanya, kenapa? Ada apa ini? Kok dijadikan tertutup yang selama ini terbuka? Alasannya hanya karena tidak akan mengurangi kompetensi, tetapi tidak ada argumentasinya untuk menambah kompetensi. Kalau di dalam agama, hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu rugi. Apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka. Jadi kalau sama saja sistem terbuka selama ini dengan sistem tertutup yang akan dilakukan ini namanya rugi. Tidak lebih baik sistem tertutup ini dibandingkan dengan sistem terbuka. Hanya pertanyaannya akan muncul, ada apa nih di balik ini? Maka diganti sistem terbuka selama ini dengan sistem tertutup ini. Ada apa? Punya misi apa KPU RI? Melakukan rekrutmen tim sel dengan cara tertutup ini. Kita lanjutkan membacanya. Nanti kami rekrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh KPU untuk menjadi tim sel, ujar Hasim usai audiensi dengan konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Rabu 18 Januari 2023. Tim seleksi yang dipilih, kata Hasim, mencakup orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing dan punya pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan. Tim seleksi ini juga disebut wajib memahami situasi lokal dan karakter sosiologisnya. Dengan begitu, tim sel yang dibentuk KPU nanti dapat memahami betul calon-calon yang nilai punya kompetensi menjadi anggota KPU provinsi, kota, kata Hasim. Menurutnya, hal ini bukan berarti KPU tidak transparan. Ia menganggap unsur transparansi ini tetap ada dengan meminta masukan publik terhadap nama-nama tim seleksi yang terpilih. Salah satu cara untuk memberikan partisipasi atau kesempatan publik untuk memberikan tanggapan. Akan kita berikan kesempatan itu, ujar Hasim. Sebelum dilantik dan sebelum dilakukan bintek, para calon tim sel akan kita lakukan klarifikasi. Dan kalau ada catatan dan masukan dari masyarakat, katanya. Jadi kalau ada catatan, kalau ada masukan dari masyarakat, dibagaimanakan? Dibatalkan atau mana, ini kan sampai sana aja. Kalau ada catatan akan dibagaimanakan? Tidak ada di sini. Ini kelihatan di sini nih KPU RI Hasyim Asy'ari ini dari kata-kata yang sampai ini, kalau benar berita ini kelihatan sekali di sini adanya dugaan atau sangat dapat diduga ada tujuan-tujuan tertentu dengan memilih sistem tertutup untuk rekrutmen tim sel ini. Dalam nota dinas yang diteken Bernard dikemukakan bahwa sejumlah hal yang dinilai menjadi masalah dalam rekrutmen tim seleksi KPU daerah secara terbuka sebagaimana berlangsung selama ini. KPU dinilai harus melakukan tahapan pengumuman secara berulang, yaitu pengumuman pendaftaran untuk pembentukan tim seleksi dan pengumuman pendaftaran seleksi anggota KPU daerah. Lalu tidak seluruh anggota calon tim seleksi berkenan mendaftarkan diri menjadi tim seleksi, sehingga KPU perlu melakukan penjaringan langsung dengan menghubungi individu yang dianggap layak untuk menjadi tim seleksi. Argumen ini menjadi dasar anggapan bahwa rekrutmen terbuka
tim seleksi calon anggota KPU daerah tidak efisien. Memang itu kerjanya. Yang jelas umumkan secara terbuka. Umumkan secara terbuka. Sekarang mengumumkannya bukan di papan tulis di kantor lagi. Melalui media sosial, melalui televisi, melalui radio, melalui majalah, melalui koran, melalui baliho, melalui spanduk. Bisa semuanya. Kurang kuat argumen ini. Kalau hanya itu alasannya yang membuat KPU RI memutuskan untuk melakukan seleksi tertutup ini. Untuk tahun 2023 ini, seleksi calon anggota KPUD akan berlangsung untuk KPUD di 16 provinsi. 4 provinsi baru di Papua dan Papua Barat, serta 116 kabupaten kota. Bayangkan pengaruhnya kalau main-main dalam menentukan ini. Sahabat BN, yang dituntut oleh rakyat sekarang ini adalah niat baik KPU RI ini. Niat baiknya. Itu yang dituntut oleh rakyat sekarang ini. Apakah KPU RI punya niat baik untuk melaksanakan pemilu dengan luber dan jurdil? Ini yang dituntut oleh rakyat sekarang ini. Ini yang diminta oleh rakyat, yang diinginkan oleh rakyat. Niat baik KPU RI ini untuk melaksanakan pemilu secara luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tetapi kalau rakyat melihat ada indikasi bagaimana agar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu nanti bisa dikondisikan dengan berbagai strategi. Ini membuat rakyat makin kecewa jadinya kepada KPU RI ini. Kita memang memahami komisioner KPU RI ini dipilih oleh DPR, oleh orang-orang partai. Tetapi untuk diketahui, yang menggaji anggota KPU RI ini rakyat, uang rakyat. Harusnya KPU RI ini betul-betul melandasi niatnya di dalam penyelenggaraan pemilu ini untuk kepentingan rakyat banyak tanpa kecuali, sesuai dengan konstitusi. Kalau konstitusi menghendaki pemilu ini luber dan jurdil, pemilu ini bersih dari kecurangan, pemilu ini adil, pemilu ini menghasilkan pemimpin yang didasari oleh keinginan rakyat terbanyak, tidak ada alasan bagi KPU bahwa dia harus menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berdasarkan pesanan dari pihak-pihak tertentu. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Hasnaini, untuk menjadi ketua KPU itu tidak mudah. Dia di backup oleh partai-partai besar katanya. Yang rakyat inginkan jangan pemilu sekarang ini lebih buruk dari pemilu Orde Baru. Jangan pemilu tahun 2024 ini sampai mewarisi sistem pemilu, cara pemilu, gaya pemilu Orde Baru. Belum lagi pemilu berlangsung, pemenangnya sudah tahu. Oh, protes-protes rakyat nanti dihitung. Kemana rakyat memprotes? Semuanya kita sudah pegang. Kalau itu niat, waduh. Rakyat meminta kejujuran komisioner KPU RI ini.
untuk menyelenggarakan pemilu ini benar-benar sesuai konstitusi, benar-benar luber dan jurdil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.